Realme GT Master Edition. Sebuah nama yang nggak umum. Biasanya kalau varian lebih murah dibandingkan regulernya dikasih nama Lite, Special Edition, Neo, atau lainnya. Dan Realme itu di sini berani ya, ini tuh bilangnya flagship killer. Oke, sebelum kita review, kita bahas dulu ya teknisan yang ada di ponsel ini. Ya, di sini Fadil, langsung aja kita bahas. Yang pertama tuh EVE Design. Desain Realme GT Master Edition ini memenangkan EVE Design Award tahun 2021 ini. Suatu penghargaan internasional yang udah ada dari tahun 1954 dengan berbagai kategori dan standar tersendiri. Realme GT Master ini dapat penghargaan berkat desainer industri kontemporer dari Jepang, Naoto Fukasawa. Kalian bisa ya searching gimana hasil-hasil desainnya. Kalau kalian lihat, itu tuh bisa dibilang unik. Sebenarnya yang harus kalian tahu ya, penghargaan ini tuh nggak didapatkan oleh Realme GT secara langsung, tapi didapatkan oleh Realme X9. Lebih tepatnya Realme X9 Master Edition, di mana itu adalah produk Realme seri X yang di-cancel. Karena yang harus kalian tahu juga, Realme seri X ini tuh sekarang udah diganti oleh seri GT. Udah nggak akan ada lagi seri X ke depannya. Tapi kalau dilihat si X9 itu emang desainnya mirip banget ya sama si GT. Cuma bedanya di konfigurasi kameranya, menurut saya di GT itu lebih apik. Yang kedua, Snapdragon 778G. Ini adalah chipset yang paling saya buat penasaran ya, karena Qualcomm cukup bangga dengan chipsetnya ini. Chipset ini tuh menjadi jembatan antara seri mid-end dan seri high-end-nya dari Qualcomm. Berarti secara teori di sini tuh akan ada irisan yang harmonis antara daya tahan baterai awet yang biasanya ada di mid-end dengan performa tinggi dari seri high-end-nya Snapdragon. Ingat ya, irisan bukan gabungan di antara keduanya. Bisa-bisa nanti jadinya ya Snapdragon seri 900 atau malah 1000. Sebenarnya itu variasi dari Snapdragon 780G yang di-downgrade sedikit ya, yang awalnya si 780G itu buatan Samsung, nah ini sekarang buatannya TSMC. Dilakukan variasi downgrade seperti ini, kemungkinan besar salah satunya buat ngakalin kelangkaan chip global yang lagi terjadi sampai saat ini. Chipset 778G punya pabrikasi 6 nanometer, lebih kecil dibandingkan Snapdragon 870. Secara teori pasti irit daya. Punya satu prime core dengan Kryo 6702,4 GHz, 3 core dengan Cortex A782,2 GHz, dan 4 core Cortex A55 1,9 GHz. Ditemenin sama GPU Adreno 642L. Di sini L itu artinya low dari 642 yang ada di Snapdragon 780G. Snapdragon seri ini menjanjikan performa yang meningkat sampai 40% baik CPU ataupun GPU dibandingkan seri 765G. Tentunya udah dukung Wi-Fi 6 yang cepat dan Bluetooth 5.2 yang irit konsumsi daya. Chipset ini juga ditemenin sama RAM 8GB dan pilihan penyimpanan 128GB atau 256GB yang 128GB-nya nanti katanya meluncur belakangan di bulan September. Ini nggak bisa ditambahin sama microSD ya. Selanjutnya yang ketiga tuh Samsung Super AMOLED. Realme GT Master disematkan layar dari Samsung dengan ukuran 6,43 inci, yaitu Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, touch samplingnya sampai 360Hz, dan DCI P3 juga ada. Yang jadi pertanyaan, apakah si layarnya itu dilindungi sama Corning Gorilla Glass? Karena kalau misalkan kalian nonton di launchingnya ini tuh nggak disebutin, kalaupun kalian lihat di situsnya nggak disebutin juga. Jawabannya emang nggak pakai Corning Gorilla Glass. Tapi, ini pakai Dragon Trail dari Asahi Glass Corporation. Lebih tepatnya pakai varian Dragon Trail Star. Gak tahu kenapa ya gak disebutin atau gak dicantumin juga di situs resminya. Ini tuh cuma dicantumin di beberapa situs jual beli online di luar negeri. Tapi saya juga udah konfirmasi ke Realme-nya, iya, ini tuh pakai Dragon Trail Star. Gimana kualitasnya, gimana pengalamannya nanti dibahas di review lebih lanjut. Yang selanjutnya dulu itu adalah masuk sektor baterai. Untuk sektor baterai Realme GT Master masih berkutik di kapasitas 4000-an, lebih tepatnya di 4300 mAh. Ponsel ini punya dukungan pengisian Super Dart 65 Watt. Tentunya si chargernya ada di kotak pembelian. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan juga, gimana kualitas daya tahan baterainya? Karena ya refresh rate tinggi. Terus pakai seri Snapdragon 700 yang katanya tuh kan performanya lebih tinggi dibandingkan seri 700 sebelumnya. Apakah bakal boros ataukah ya irit daya? Nanti dibahas juga ya di review. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu street photography. Di sini Realme bawa fitur-fitur kamera yang katanya ngasih nuansa street photography. Tentunya ini tuh ya dari softwarenya aja. Lebih tepatnya di efek-efek. Kalau masalah hardware-nya sama aja kayak ponsel lain. Si Realme GT Master ini tuh punya sensor utama Sony IMX682 64 MP yang sama kayak Realme GT reguler.
Sama juga kayak Samsung A52 dan sama kayak Mi 10T. Terus ditemenin sama ultrawide 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan kamera depan 32 megapiksel. Yang sebenarnya walaupun ini tuh belum dicoba lebih lanjut, agak kebayang gimana hasilnya. Karena ya harganya tuh mepet sama Oppo Reno 6 dan mepet juga sama Realme 8 Pro. Jadi mungkin kalian agak kebayang ya gimana posisi kameranya ini tuh bagus, enggak, diantara, atau gimana. Nanti dibahas lebih lanjut. Oke, jadi itu aja ya preview Realme GT Master Edition. Ditunggu aja reviewnya, nanti bakal lebih lengkap gimana fiturnya, kamera, performa, dan sebagainya. Jadi jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video reviewnya atau video komparasinya. Oke, di sini Fadil, peace out.